Hai, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai contoh tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja, serta pengelolaan efisiensi pekerjaan kantor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marianti, semester 3 dari program studi Administrasi Pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, tata kerja. Tata kerja adalah cara-cara melaksanakan kerja yang seefisien mungkin mengenai suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan tujuan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, dan lain-lain. Nah, berikut ini contoh tata kerja laboratorium. Kepala laboratorium bertanggung jawab kepada ketua jurusan dalam menjalankan tugas sebagai kepala laboratorium Konvensi Energi Elektrik. Berikutnya, staf laboratorium. Staf laboratorium dapat menggunakan fasilitas laboratorium dengan memperhatikan jadwal penggunaan peralatan dan ketersediaan. Selanjutnya, teknisi. Teknisi bertanggung jawab kepada kepala laboratorium dalam menjalankan tugasnya sebagai teknisi dan bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas laboratorium. Dan yang terakhir, asisten praktikum. Asisten praktikum bekerja berdasarkan izin dari kepala laboratorium. Penggunaan fasilitas oleh asisten dilakukan secara tertulis. Nah, selanjutnya prosedur kerja. Prosedur kerja adalah tahapan dalam tata kerja tentang bagaimana mengelola sebuah pekerjaan yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan. Pun contoh prosedur kerja. Yang pertama, karyawan masuk dari hari Senin hingga Jumat. Pukul 9, semua karyawan sudah harus sampai kantor. Pukul 12 sampai 13, semua karyawan diperbolehkan untuk istirahat. Pukul 18, karyawan diperbolehkan pulang. Dan yang terakhir, lembur di atas pukul 19.00 akan dibayar sesuai dengan peraturan perusahaan. Berikutnya, sistem kerja. Sistem kerja merupakan suatu rangkaian tata kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Adapun contoh sistem kerja pada toko, yaitu mengklasifikasikan atau memisahkan barang yang berbeda kepentingannya. Contohnya sabun dan makanan. Meletakkan barang-barang tersebut di lemari kaca atau tempat yang telah tersedia. Dan melakukan pencatatan stok barang, baik barang masuk atau barang keluar. Lakukan kontrol dengan cara melihat buku. Berikutnya, efisiensi pekerjaan kantor. Efisiensi pekerjaan kantor merupakan salah satu upaya untuk menemukan cara-cara yang lebih mudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, yang bertujuan untuk menyediakan pemborosan seperti pemborosan waktu, energi, ruangan, bahan, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan kerja, maka perlu diterapkan efisiensi pekerjaan agar sesuatu dapat berjalan lebih baik. Nah, berikut asas-asas efisiensi pekerjaan. Yang pertama, asas perencanaan, yaitu segala sesuatu harus punya rencana, supaya bisa dijalankan dengan benar, tepat, dan dapat dikontrol, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu asas penyederhanaan, dilakukan dengan tujuan supaya suatu pekerjaan menjadi lebih mudah atau lebih ringan untuk dikerjakan. Yang ketiga, asas penghematan, pemakaian biaya, bahan, benda, sedapat mungkin diusahakan tidak berlebihan, cukup sesuai dengan yang dituntut dan dibutuhkan. Yang keempat, asas penghapusan, yaitu menghapus atau meniadakan suatu kegiatan yang dianggap kurang perlu. Sudah tentu yang tidak punya dengan hasil yang hendak dicapai. Yang kelima, asas penggabungan, menggabungkan atau menyatukan beberapa kegiatan yang memiliki persamaan dalam kemungkinan bisa dikerjakan sekaligus atau bersamaan. Cukup sekian dari saya, terima kasih.